Nah, hari ini gue dapat undangan super spesial. Akhirnya ya, R25 terbaru. Buka. Nah, bisa dibuka. Nah, kita langsung ngomongin soal speedometernya. Nah, suaranya seperti itu. Lihat tuh, di dalam kayak tabung gede gini ya, deket knalpot. Itu namanya kanister. Itu tuh buat, ya, gua rasa bener sih ini lebih ramping 13 mili. Jadi berarti kayak motornya tuh ergonomisnya dapet. Halo guys, what up, what heck? Selamat siang semuanya. Welcome back again to my channel, Ejegom. Nah, hari ini gue dapat undangan super spesial. Akhirnya ya, bagi penggemar motor Yamaha yang sport-sportnya, di launching juga R25 terbaru. Dan per hari ini juga sebenarnya ada MT25, itu video berikutnya ya. Nah, sekarang gue mau coba nge-review dan katanya ada perubahan soalnya di bagian mesinnya, desainnya terutama, ergonominya juga. Kita ulik lebih detail. Let's go. Guys, di depan gua ada R25 terbaru. Jadi sebenarnya secara desain ya, keseluruhan ya mungkin identik dengan yang udah launching di Eropa, R3 ya guys. Nah, desainnya sendiri mengusung RDNA series Urban Super Sport. Jadi kalau kalian lihat RDNA seriesnya itu ngikutin R1 GTR ya, versi yang kayak MotoGP-nya gitu kali ya. Sama udah ngikutin versi R9-nya. Ya kan, bentuk-bentuk dari shaping fairingnya, dari ininya, dari kepalanya gitu sampai belakangnya. Nah, kira-kira perubahannya apa aja sih gitu ya? Itu mungkin pertanyaan dari kalian. R25 terbaru ini apakah berubah dari versi sebelumnya? Sebenarnya secara kalau ditilik-tilik lebih detail dari mesin pun guys, ternyata berubah ya. Dan dari segala macam fiturnya ada penambahan. Kita lihat detail ya, dari atas ke bawah, depan ke belakang, samping per samping. Kita lihat dari depan dulu ya. Dari shaping fairing depannya. Ini tipe yang gua suka kalau dari fairing itu si kayak tulang ininya nih, tulang buat penyangga visornya sampai sini. Gue suka banget model kayak gini. Dan sebenarnya gini ya, kalau kita lihat RDNA series dari R9, R7 gitu kan, R3 yang sekarang ataupun R15 gitu kan, R15M itu gila sih. Desainnya emang Yamaha itu punya desainer yang benar-benar cakep banget dalam ngedesain sportnya gitu loh. Salah satunya sekarang kita ngupdate ya ke R25 di mana desainnya benar-benar berubah dari sebelumnya. Kalau untuk spion sih ini sebenarnya ya spionnya masih seperti yang dulu. Di sini sepertinya berubah kan dari sini. Nah, lampunya tentu saja sangat-sangat berubah dari sebelumnya. Ini udah pakai projector lamp LED ya kan. Di sini ada semacam kayak di RL kayak twin eye gitu kan. Bertumpuk dua kiri kanan. Ini kalau dinyalain seperti ini. Nah, ini kalau nyala ya kayak gini bentuknya. Cakep ya. Bener-bener minimalis dan sangat-sangat modern gitu. Terus ke sini dia semacam kayak ada apa ya, sirip gitu ya. Mungkin ini untuk menangkap angin juga kali kan. Jadi desainnya kayak berpisah gitu ya. Ini versi kayak hard case-nya, ini versi kayak glossy-nya. Ini menurut gue sih desainnya cakep ya kayak gini. Kayak winglet ya, winglet yang sangat minimalis. Nah, bagian samping ininya juga nih, dia kayak dikasih tambahan cover gitu ya. Jadi kayak dual cover gini. Ini cakep sih desainnya. Terus lampu sennya ada di sebelah sini. Sebenarnya kayak agak kagok sih emang ya melihat lampu sen sebelah sini. Padahal kalau lebih bagus ini menurut gue ya. Tapi ini udah terbaru kok. Ini bentuk sennya juga udah sangat-sangat modern, terbaru. Ini udah LED juga. Ya sebenarnya saran sih ya, saran ke depannya kalau bisa kayak integrated mungkin ya lampu sennya di sini gitu ya. Kayak cakep deh. Mungkin kalau kalian beli mungkin ada yang bisa modif di salah satu lampu ini dibikin lampu sen kayak kalau cakep banget nih. Lanjut kita ke fairing samping. Fairing sampingnya simple, kayak satu layer gitu aja ya. Terus di sini benar-benar cuman set gitu, rata aja gitu kan. Jadi benar-benar minimalis. Di sini disangga sama kayak fairing dalamannya nyambung gitu. Sebenarnya kalau dari segi desain si pairingnya itu tuh tajam gitu loh, jadi sangat-sangat agresif dan katanya ini lebih aerodynamic. Dan untuk informasi juga, ini ternyata si pairingnya itu kayak dia berkurang sekitar 13 mili dari versi sebelumnya. Jadi bisa dibilang motor ini yang terbaru R25
dibandingkan dengan R25 sebelumnya, dia lebih ramping sekitar 13 mm. Jadi ngaruh ya ke ergonomik dan ke aerodinamisnya. Begitu juga guys, joknya lihat terlihat sangat ramping. Kenapa gue ngomongin jok? Karena katanya dipangkas selain si fairingnya 13 mm tadi, lebarnya maksud gue ya, ini pun kayak dipangkas sekitar 8 mm si joknya. Jadi menurut gua gini ya, dia kayak lebih ramping, ergonomisnya juga lebih dapat. Karena kalian mungkin kalau pakai motor sport perlu yang namanya manuver, satet-satet, ibaratnya Sunmori ya, cornering segala macam, atau main di track gitu ya, atau kita touring, ada jalanan yang emang enak buat cornering. Nah ini bakal lebih enak gitu dari posisi ridingnya, ergonominya, dan juga dari kerampingan motornya. Di aerodinamisnya itu masuk banget gitu guys. Terus ini gua kalau lihat rangkanya, gua lihat sih rangkanya masih mirip dengan yang sebelumnya ya. Kalau rangka untuk pairing, desain udah kayak berubah ya. Nah ini belakangnya, sebagaimana kita tahu R25 yang kayak Gen 1, Gen 2 itu kayak sampai MT25 Gen 1, Gen 2 belakangnya sama semua ya kan. Nah sekarang akhirnya di-update, ini R Dienna Design guys, Urban Super Sport, dimana ya lampunya kayak gini, Aerox Alpha pun udah kayak gini ya. Jadi menurut gue emang cocok banget ya untuk versi sportnya Yamaha, desainnya semua jadi mirip-mirip gini. Terus di sini kayak apa tuh, kayak ada ya ibaratnya yang sekarang kalau R series tuh kayak bolong lah di sini. Menurut gue itu ngaruh ke bagian aerodinamis angin gitu kan. BTW ini informasi dulu. Nah di sini ada semacam rubber plug. Kalau kita buka, nah bisa dibuka. Itu tuh ternyata buat bracket. Jadi R25 MT25 terbaru ini udah dilengkapi dengan kayak semacam, kalau kita mau masang bracket di belakang, buat kayak misalnya pakai top box segala macam kayak gitu ya, buat barang bawaan yang lebih banyak, itu bisa guys, udah disediain. Jadi kayak lebih enak lah, nggak perlu custom yang lebih lagi ya. Ini kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata R25 dan MT25 di Indonesia itu udah ngikutin versi ekspornya. Jadi benar-benar sama persis dengan yang di Eropa gitu. Begitu pula dengan permesinan. Mesinnya yang sekarang tuh udah SN Slipper Clutch 250 cc, udah ngikutin Euro 5 ya, emisi Euronya udah 5. Jadi benar-benar emang ini apa ya istilahnya, mungkin kayak buat bumi lebih sehat kali ya, seperti itu. Emisi bakarannya kayak lebih ramah. Oke, lanjut dulu ya kali ya. Kita ke bagian sini, kaki depan. Sebelum ke kaki depan, ini udah pakai apa namanya, upside down. Untuk warna biru ini, dia upside downnya gold. Ini mungkin sekitar 38 mili kali ya. Lumayan lah, lumayan lebar, lumayan gede untuk kelas 250 cc. Ini spakbornya simple saja. Ada tulisan Yamaha di sini. Untuk yang warna biru ini spakbornya warnanya hitam. Terus bannya ini pakai standar dari pabrikannya, YRC Roadwinner seperti biasa, dengan ukuran 110/70 ring 17 ya. Ke bagian pengereman, sini kalipernya dengan dual piston gini, dan ini udah ABS guys, dual channel ya. Sini ada sensor ABS-nya, dimana dia disc brake-nya lumayan lebar lah ya, jadi cocok dengan ban depannya. Peleknya seperti ini. Ini gue lupa nih, pelek versi sebelumnya sama atau enggak, coba kalian komen ya. Tapi kayaknya sama ya. Dimana peleknya ya untuk warna biru jadi warna biru juga. Ini kalau kita lihat dari detail-detail peleknya, detail catnya, lihat lebih dekat, cakep ya. Bener-bener kayak catnya itu tebal sih. Begitu pula dengan pairingnya, meskipun dia tidak ada glossy-glossinya, gue lihat sih secara langsung kasat mata ini oke sih catnya. Dari dulu Yamaha emang kayak menurut gue ya, untuk quality catnya bagus-bagus sih. Oke, untuk stikernya lupa gue. Untuk stikernya cuma di sini doang. Satu, sama sini ada tulisan R25. Stiker-stikernya sih simple ya guys, karena di tangki nggak ada, di belakang nggak ada. Bagian belakang-belakangnya, kalau gue lihat armnya juga masih sama seperti sebelumnya ya untuk armnya ya. Terus ya ini untuk ban belakangnya Roadwinner juga YRC dengan ukuran yang ini 140/70. Seperti ini peleknya. Ini ada sensor ABS-nya juga nih. Jadi ABS-nya depan belakang, dual channel. Wah, di sini ada kiprok ya. Lumayan rapi sih bagian bawah belakang sininya guys. Ini pun kayak shock belakangnya. Gua kira ini karet loh. Oh, ini plastik. Ada cover untuk melindungi dari lumpur si shocknya. Ini plastik. Di sininya cakep nih, tapi bisa dicabut kalau mau balapan mungkin ya. Kalau mau masuk sirkuit boleh nih dicabut tabel. Nah, ini untuk bisa ngeklik gitu ya. Oh, ini bisa ngeklik. Nah, sekarang ke bagian knalpotnya. Kecil ya, minimalis kecil. Knalpotnya baru guys. Jadi knalpotnya itu udah pakai dual katalis. Jadi nggak pakai kayak chamber yang gede lagi. Ini pakai katalis double.
Nah ini sebenarnya kalau nanti kalian ganti knalpot, wah pasti tenaganya lebih enak lagi karena standarnya aja kayak ditahan sama 2 katalis. Apalagi kalau nanti misalkan kalian ganti knalpot nih, wah ini pasti lebih plong lagi tenaganya. Kalau kalian mau lihat katalisnya, coba ya. Nih, ini satu, sebelah sini satu nih, satu lagi, ini nih. Masih berat juga nih knalpotnya. Jadi saran gue kalau punya ya untuk mingguan, motor mingguan nih, bolehlah ganti knalpot Sunmorian gitu kan, biar lebih enak tenaganya, biar lebih keluar lagi gitu loh. Oke, kita lihat bagian sebelah sini, bagian gearnya, rantainya lumayan gede ya, nih mungkin ukuran 520, 43 mata ya, 43, ada tulisannya itu 43. Gua nggak tahu nih kalau MT25 apakah gear mata di belakangnya lebih banyak untuk mainin torsi, kita lihat nanti ya. Sepertinya detailnya udah lah ya, dari detail desain dan tiap-tiap partsnya. Sekarang kita ngomongin bagian dashboardnya. Oke, kita nyalain dulu motornya. Nah, kita langsung ngomongin soal speedometernya. Indikatornya lumayan komplit guys. Oh ya, ini udah Y Connect ya. Jadi bisa ada pesan notifikasi, message, dan panggilan gitu ya. Dan sebagaimana pada umumnya yang udah Y Connect di Yamaha itu kan komplit banget ya informasi yang ditampilin ya kan. Nah, di sini ada jam. Terus ini ada indikator gearnya nih. Kalian yang pengen banget dengan indikator gear ada di sini. Ini ada untuk speedonya. Nah, ini kayaknya untuk tampilin odo, trip segala macam. Coba kita lihat. Rubahnya di sini. Nah ini odo, trip 1, trip 2, trip F. Nah itu untuk liter per 100 km-nya. Oke. Oh ini kayak odo buat oilnya. Ya seperti itu. Nah di sini ada indikator bensin. Terus ini ada indikator suhunya. Ya ini udah fully digital dengan kayak speedonya tuh warnanya biru. Nah terus di sini check engine, ABS tandanya di sini. Apa lagi sih? Coba kita lihat. Oh ini kayak shift indikator gitu ya, jadi peringatan buat ganti shift gearnya gitu, naikin atau naikin biasanya, atau indikator RPM gitu ya kalau udah tinggi di sini. Nah ini katanya R25 itu punya limit rep yang tinggi banget, bahkan lebih tinggi dibandingin dengan R3 kalau nggak salah. Jadi versi Indonesia ini ibaratnya bisa dikasih high revving gitu. Harus dibuktikan dengan cara riding sih. Oke, apalagi kira-kira ya? Ya itu aja sih. Sayangnya gue nggak tahu ya, maksudnya gini. Untuk R15 kan dia ada lap timer gitu kan. Ini kayaknya enggak lah. Cuman kayak Y Connect sama speedo terbaru dengan indikator-indikatornya. Tapi ini udah menunjukkan versi terbaru juga sih guys ya. Nah di sini kita bisa lihat ada charger USB Type A, kira kayak USB gitu ya sebelah sini. Kalau kalian lihat tuh. Ke bagian stang, gua suka bagian ininya, triple clampnya ya, ada bolong-bolongnya, racing banget looksnya, jadi enak banget dilihat. Kalau sebelah sini ini ada buat dimmer, lampu dimmernya, lampu dekat, lampu jauh, ada klaksonnya seperti ini. Oh kayak gitu. Nah ini untuk sen, easy ya sennya. Di sini apa nih kayak buat nyalain motor ya. Nah ini cara nyalainnya, tekan ke bawah gini. Coba kita nyalain ya. Oh ini tunggu dulu, ini hajat. Indikator hajat tuh. Cara nyalainnya ke bawah. Nah suaranya seperti itu. Coba dengerin dulu suaranya ya. Ini standarnya guys. Enak ya? Ini boleh di wrapping dikit ya? Mari kita coba wrapping dikit ya. Bentar aja. Oh asik ya suaranya ya. Standarnya asik biasa ya. 2 silinder guys. Oke BTW kita lanjut nih ke bagian tangkinya. Ini 14 liter tangkinya. Shavingnya enak banget dilihat ya. Benar-benar mencengkram gitu, maksudnya paha kita bisa mencengkram bagian tangkinya karena ada lekukan di sini. Jadi ya buat sporty balap-balapan oke lah. Nah di sini gue suka nih ada bolong-bolongnya. Oh ini cover ya seperti sebelumnya. Menurut gue nih ini kan ada bagian belahan gini ya, terpisah gini looksnya ya. Ini bagian ini karbonin, cakep guys. Oke mari kita lanjut ke bagian permesinan. Nih ada yang berubah guys dari permesinannya. Ini yang gua tahu aja ya. Tapi karena kita tadi kan sebelum masuk ini produk knowledge dulu, sebenarnya banyak banget detail yang berubah dari tiap-tiap parts dalaman mesinnya. Tapi yang ini kesimpulan aja ya dari gua. Pertama dari kayak air intake-nya ya. Dari air intake-nya berubah di sini. Terus pan oilnya di bawah juga jadi lebih gede. Karena nah R25 yang terbaru ini pakai olinya 2 liter ya. Kalau sebelumnya kan 1,8 liter, sekarang pakai 2 liter gitu. Ya kalau misalnya ganti sama oil filter mungkin sekitar 2,3 liter lah yang ini.
lumayan. Supaya benar-benar maksimal gitu, dimana tenaganya maksimal, torsinya maksimal, tapi benar-benar mengusung Euro 5 gitu guys. Ya, emang harus seperti itu ya, harus ngikutin regulasi. Oke guys, dan nih, jadi di R25 terbaru, karena mengusung Euro 5, ada, kalau kalian lihat tuh, di dalam kayak tabung gede gini ya, deket knalpot, itu namanya kanister. Itu tuh buat nangkap uap bensin, ditangkap, diolah lebih maksimal gitu loh. Dan katanya sih biar nggak berbau juga ya emisi buang bakarnya gitu loh. Untuk tekniknya gue kurang tahu detailnya banget, tapi kesimpulannya seperti itu guys. By the way guys, motor ini punya berat 169 kilo dan tidak ada versi non ABS-nya. Jadi semuanya dua warna, biru dan hitam, udah ABS ya, dengan berat 169 kg. Itu udah termasuk berat dari ABS-nya. Biasanya nih ya, kalau ada dua versi yang standar tanpa ABS, biasanya kan lebih ringan gitu loh. Untuk mesinnya sendiri punya torsi 22,6 ya torsinya, dengan powernya 26,2. Sebenarnya kalau kalian ngulik ke belakang ke versi sebelumnya, sebenarnya ada penurunan sekitar 0,2 gitu lah dari power, dan ada penurunan sekitar 1 torsinya dari versi sebelumnya. Jadi mengurang sebenarnya tenaga sama itunya. Nah, itu karena dengan kompresi yang sama 11:6 ya. Ibaratnya itulah trikinya mengikuti Euro 5 ya kan. Harus benar-benar punya torsi dan performa yang maksimal, tapi mengikuti regulasi yang ada gitu ya. Tapi menurut gue ya itu 250 cc itu kenceng sih guys. Powernya udah oke lah. Guys, katanya kan ini ada perubahan dari segi ergonomi. Mari kita coba. Ya, ini sebenarnya karena pakai apa namanya itu? Ya pakai pedok, jadi tingginya mungkin tidak maksimal banget ya. Tapi kita bakal nyobain joknya. Tingginya sendiri kalau tanpa pedok tuh 780 mili. Kayaknya sama deh dengan versi sebelumnya. Nah, tapi kita bakal coba joknya. Yang katanya ini lebih ramping 8 mili. Ya, yang gue rasain sih emang lebih ramping. Dari versi shaving ininya pun nih, shaving si fairingnya, gue rasa bener sih ini lebih ramping 13 mili. Jadi berarti kayak motornya tuh ergonomisnya dapet kayak motor 150 cc sih. Menurut gue itu satu kelebihan sih. Jadi biar lebih satset kalau traffic enak kali ya buat maneuvering sama buat filtering kayaknya ini motornya enak banget nih. Gue tinggi 174, tapi karena pakai pedok, ini pakai pedok aja gue masih bisa napak lah ya, dua kaki agak jinjit. Tapi menurut gue nih, kalau tanpa pedok pasti napak banget nih gue. Untuk pas riding, nah ini nyaman sih dibandingin adeknya R15M itu ya lebih sporty. Ini menurut gue dari kayak bagian tubuh ya gitu ya, bagian tangan lah ke handling tuh masih banyak banget ruang gerak. Jadi buat harian ini masih bisa dibilang nyaman sih menurut gua. Sebagaimana R25 sebelumnya ya.